Setiap beberapa tahun di India terungkap sebuah pemandangan. Ratusan juta orang mengantri untuk memberikan suara mereka secara rahasia, tanpa rasa takut, dan dengan bangga dalam praktik demokrasi terbesar di dunia. Tahun 1947, setelah kemerdekaan, banyak pihak bertanya-tanya bagaimana demokrasi akan diterapkan di India. Mereka tidak tahu bahwa budaya Barat, yaitu India, telah melestarikan warisan etos demokrasi selama ribuan tahun. Demokrasi menandakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, tersirat nilai-nilai, kebebasan, kesetaraan, penerimaan, harmoni, pelayanan, inklusivitas. Sanggacchadhvam samvadadhvam samvo manamsi janatam. Berkumpullah, bicaralah bersama-sama kita satukan pikiran. Majelisnya sama, pemikirannya sama. Itulah sebuah sukta, mantra dalam kitab Rigveda yang merupakan teks tertua di dunia yang menunjukkan bukti partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Istilah seperti Sabha, Majelis Para Tetua, Samiti, Majelis Rakyat Jelata, dan Sansad, Parlemen, yang semuanya merupakan badan perwakilan, banyak disebutkan dalam kitab Rigveda dan Atharvaveda. Gema kebebasan tercermin dalam peradaban Sindhu Saraswati. Patung perunggu seorang gadis yang percaya diri menggambarkan perkembangan budaya yang pesat saat itu. Dalam Ramayana, sang raja, Rama, dikukuhkan sebagai pilihan rakyat setelah bermusyawarah dengan semua lapisan masyarakat. Dalam Mahabharata, sesepuh Bhisma yang sekarat memberikan ujangan kepada cucu keponakannya yang bernama Yudhishthira bahwa esensi dari dharma seorang raja adalah untuk menjamin kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Dan Bhagavad Gita adalah salah satu ajaran tertua mengenai tugas dan tanggung jawab manusia terhadap satu sama lain. Selama zaman Ganantra atau Republik, Ganan Pramuka, sang pemimpin, dipilih oleh rakyat. Dan Gana, para majelis, berkumpul untuk mengambil keputusan di Santagara, majelis pusat. Jainisme, salah satu falsafah tertua, telah memaparkan kebijakan pluralisme dan toleransi. Buddhisme mengajarkan kita tentang belas kasih dan kesetaraan. Bauddha Sangha menguraikan norma-norma dalam pemilu untuk memilih pemimpin. Arthasastra, karya Kautilya, salah satu risalah paling awal tentang tata pemerintahan menyebutkan kebahagiaan penguasa terdapat dalam kebahagiaan rakyat dan kesejahteraan penguasa terdapat dalam kesejahteraan rakyat. Orang asing yang berkunjung ke barat terkesan dengan budayanya. Duta besar Yunani yang bernama Megasthenes, sebagian besar negara bagian mengadopsi bentuk pemerintahan yang demokratis. Penjelajah dari Cina bernama Pahisian juga mengamati bahwa para raja memperlakukan para biksu dengan sangat hormat. Terdapat banyak sekali contoh dalam bentuk prasasti sebagai bukti tentang para penguasa yang bekerja untuk rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Dinding kuil Uttiramerur menceritakan kisah lengkap tentang cara menyelenggarakan pemilu. Para raja dan sultan barat, dari Kemaharajaan Wijayanagara hingga pada Syah Akbar, hingga Chhatrapati Shivaji, telah mempraktikkan tata cara pemerintahan yang bijak dengan mengatur partisipasi rakyat dan menunjukkan inklusivitas. Setelah kemerdekaan, para pemimpin India merancang sebuah konstitusi yang inklusif dan mengabadikan kebebasan dan kesetaraan untuk semua. Konstitusi ini telah menjamin terjadinya transfer kekuasaan secara damai melalui 17 kali pemilu nasional. Komisi Pemilihan Umum India yang independen menjamin setiap warga negara dapat memberikan suaranya. Mesin pemungutan suara elektronik dan kertas jejak audit yang dapat diverifikasi adalah penemuan India yang luar biasa. Sepenuhnya beroperasi secara digital dan dapat diverifikasi oleh pemilih sendiri. Sungguh, demokrasi di India adalah sebuah perayaan yang usianya setua kitab Weda itu sendiri.